Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep ekonomi kreatif dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam melahirkan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dalam sejarahnya, konsep ekonomi kreatif mulai ramai diperbincangkan sejak John Hawkins menulis buku dengan judul Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Hawkins tersebut kemudian mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Dalam arti, esensi dari ekonomi kreatif adalah gagasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industrialisasi, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Dalam studi lain, juga menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia, atau bisa dikatakan orang yang kreatif, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian engineering dan ilmu telekomunikasi. Setidaknya terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, kreativitas, yang kedua, inovasi, dan yang ketiga, penemuan. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kreativitas atau creativity. Kreativitas dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima oleh masyarakat banyak. Hasil kreativitas bisa berupa ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Bisa dikatakan thinking out of the box. Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuannya akan mampu menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu inovasi atau innovation.
Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, kemudian bernilai tambah dan bermanfaat. Sebagai contoh dari inovasi ini, cobalah rekan-rekan melihat beberapa inovasi di video-video yang ada di YouTube dengan kata kunci life hack. Dalam video tersebut diperlihatkan bagaimana suatu produk yang sudah ada kemudian diinovasikan dan menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat. Yang ketiga yaitu penemuan atau invention. Konsep penemuan menekankan pada penciptaan suatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis Android atau iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saat ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal berupa kreativitas, bisa dikatakan creative capital, yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Pelaku industri kreatif saat ini lebih banyak didominasi oleh generasi muda dan kadang bisnis atau industrinya bersifat non-formal. Hasil kreasi dari generasi muda seringkali sangat kreatif sehingga menjadi potensi tersendiri bagi industri dan bisnis yang menguntungkan. Jika dikaitkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kondisi ini mengharuskan fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang bisa memfasilitasi generasi muda dalam memulai bisnis dan memberikan akses-akses finansial yang berpihak pada generasi muda yang kreatif dan inovatif. Hasil studi terdahulu menemukan bahwa terdapat suatu wilayah di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang cukup sukses melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif melalui pembinaan UMKM. Kecamatan Panakukang tersebut saat ini terkenal sebagai pusat kawasan ekonomi kreatif di Kota Makassar dengan berbagai produk usaha kreatif milik masyarakat. Beberapa bentuk usaha ekonomi kreatif tersebut diantaranya adalah desain interior, pakaian, seni rupa, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, serta kuliner. Dengan berbagai usaha ekonomi kreatif tersebut, ternyata terbukti mampu mengurangi angka pengangguran, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panakukang tersebut. Berdasarkan pemaparan konsep ekonomi kreatif yang telah saya jelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kreatif capital yang dimiliki, masyarakat dapat mengembangkan model, ide, dan talenta yang bersumber dari masyarakat itu sendiri untuk dapat menciptakan suatu produk inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Pola pikir kreatif yang dimiliki oleh masyarakat ini sebagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Demikianlah materi kali ini tentang ekonomi kreatif. Selanjutnya, silahkan tulis komentar di bawah video ini sekaligus sebagai tugas ya untuk presensi juga. Tugasnya yaitu tuliskan
contoh ekonomi kreatif yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Bisa juga berdasarkan ide kalian ingin memberdayakan masyarakat itu di bidang ekonomi kreatif itu apa saja sih, kayak gitu. Atau bisa juga yang sudah ada, yang sudah diterapkan di lingkungan desa-desa kalian, atau bahkan yang sudah pernah kalian baca lah dari jurnal atau dari berita, kayak gitu, bentuk pemberdayaan di bidang ekonomi kreatif yang sudah berhasil. Nah, silahkan ide tersebut dituliskan di bawah video ini di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi dituliskan identitas, minimal nama, kelas, dan juga NIM-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.